Di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita sebelumnya, yang dimana Xiaoyan menuju ke dalam klan Gu. Akhirnya Xiaoyan pun sekarang telah naik ke sebuah kapal untuk menuju acara pendewasaan. Namun kapal tersebut ternyata ada beberapa orang berasal dari Ola Jiwa yang juga ternyata diundang dalam acara ini. Salah satu orang pun mengatakan, apakah kita harus menghabisi Xiaoyan di tempat ini? Namun pemimpin Ola Jiwa ini dia mengatakan, jangan, kita akan menghabisi bocah itu di makam leluhurnya. Agar mereka tahu jika mereka telah berurusan dengan Ola Jiwa, mereka harus menerima akibatnya. Kemudian cerita pun berpindah kepada Xiaoyan. Di sini Xiaoyan pun dia berkeliling kapal sambil mencari obat untuk senior Tianhuo yang sebelumnya terkena mabuk kapal. Akhirnya dia pun mendapatkan obat tersebut dan ia pun berterima kasih kepada salah satu pelayan. Namun ketika Xiaoyan akan kembali, tiba-tiba dia pun dihadang oleh prajurit hitam yang menghentikannya. Prajurit hitam itu pun mengatakan, permisi Tuan Xiaoyan, komandan kami mengundang kamu untuk datang ke Ola. Xiaoyan pun dia tidak tahu siapa yang telah mengundangnya. Xiaoyan mengatakan, baiklah, aku akan pergi ke sana, tapi tolong berikan obat ini kepada temanku. Akhirnya setelah itu Xiaoyan pun mengikuti prajurit hitam itu. Singkat cerita, Xiaoyan pun tiba di suatu tempat yang terlihat ada seseorang yang telah menunggunya. Dia sepertinya salah satu jenderal yang ada di klan Gu ini. Dia pun mengatakan, teh ini sudah disiapkan sebagai ganti anggur untuk menjamu tamu terhormat. Tuan Xiaoyan, silakan datang ke sini. Dia ternyata adalah komandan tentara hitam Gujan. Xiaoyan pun langsung menghampiri Gujan, tanpa ada rasa takut. Xiaoyan pun mengatakan, apakah kamu juga ingin tanda tanganku? Apa sebenarnya tujuan komandan untuk mengundangku kemari? Gujan mengatakan, jangan salah paham Tuan Muda Xiaoyan, aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Kemudian Gujan mengatakan, aku tahu yang terjadi di gerbang. Sebenarnya Ling Kuan lah yang melanggar aturan dan bersikap kasar kepada tamu. Dia juga sudah dihukum sesuai aturan yang berlaku. Jadi sekarang tolong maafkan aku karena tidak mendisiplinkan mereka. Gujan ini ternyata adalah salah satu pemimpin dari Ling Kuan dan mestinya peringkatnya lebih tinggi dari Ling Kuan. Xiaoyan pun langsung duduk dan mengatakan, sepertinya saya diundang di sini bukan hanya membicarakan hal itu saja. Pasti ada sesuatu yang serius yang Anda ingin bicarakan. Katakanlah sekarang tidak apa-apa. Kemudian Gujan pun dia tersenyum dan mengatakan, bagaimanapun juga kau adalah seseorang yang disukai oleh nona muda. Jadi aku merasa penasaran dan ingin melihatnya. Xiaoyan pun hanya tersenyum dan mengatakan, jadi apakah kamu sudah melihatnya sekarang? Apakah kau akan mengejekku sekarang? Kemudian Gujan pun mengatakan, aku sendiri tidak memiliki niat buruk kepada kamu Tuan Xiaoyan. Namun bagaimanapun leluhurku sangat menghormati garis keturunan Dodi dan melarang keras untuk menikah dengan orang asing. Itu karena kami khawatir keturunan Dodi yang tersembunyi di tubuh Nona Sunar akan menghilang dan tercampur dengan milik orang asing. Aku khawatir kau tak tahu seberapa banyak tekanan yang diterima Nona muda. Karena kamu, banyak ketua mereka tidak setuju dengan hal ini. Mereka menentang keras Nona muda dekat dengan orang luar. Ini karena garis keturunan Dodi harus terus dijaga. Tiba-tiba Gujan dia mengeluarkan aura yang mengerikan. Sepertinya dia ingin melihat kemampuan dari Xiaoyan. Xiaoyan sadar bahwa orang di depannya berada di Dojong Bintang 7. Xiaoyan berkata, orang ini berada di Dojong Bintang 7, jadi baiklah kalau begitu. Aku akan meladeninya. Di sini tiba-tiba cangkir yang ada di depan Xiaoyan pun terbang. Mereka pun saling mengadu kekuatan satu sama lain, hanya dengan tatapan saja. Xiaoyan yang melihat provokasi dari Gujan, tentu saja dia tidak tinggal diam. Xiaoyan pun langsung mengeluarkan aura api surgawi. Hal ini membuat beberapa penjaga pun mengatakan, lancang sekali dia telah mengeluarkan kekuatannya di depan komandan. Xiaoyan pun mengatakan, aku peduli dengan garis keturunan, dan aku tidak akan menyerah untuk tetap bersama Sun Er. Aku Xiaoyan akan melawan semua orang yang mencoba memisahkan kami. Walaupun aku bukan keturunan Dodi, tetapi aku akan menjadi Dodi itu sendiri untuk kekasihku, Sun Er. Mendengar perkataan itu Gujan pun tersenyum dan memerintahkan pasukannya untuk segera mundur. Gujan pun mengatakan, itu sama persis seperti apa yang dikatakan wanita tua itu. Sepertinya Gujan pun telah menerima perintah dari sosok misterius wanita tua untuk menguji Xiaoyan. Gujan berkata, karena kau sangat bertekad, maka berjuanglah lebih keras lagi. Hanya seorang yang menjadi dosen yang akan diterima oleh para leluhur. Ternyata Xiaoyan baru mengetahui bahwa jika ia ingin diterima oleh leluhur, maka harus menjadi seorang dosen.
Itu sebuah syarat jika ingin tetap bersama Sun Er. Xiaoyan berkata, jangankan Doseng, Dodi pun akan aku capai. Aku pasti akan mencapai itu. Lihatlah dan tunggu saja, pada waktunya akan tiba. Kemudian orang itu pun tersenyum dan mengatakan, aku sangat berharap kau mampu mencapainya. Sepertinya orang ini tidak memiliki niat jahat sedikit pun kepada Xiaoyan. Namun dia hanya ingin memastikan bahwa Nona Sun Er tidak salah memilih orang untuk masa depannya. Gu Zhen berkata, Xiaoyan, lihatlah ke depan, ada seseorang telah menunggumu di depan sana. Sepertinya dia juga sangat merindukanmu. Setelah mendengar perkataan itu, Xiaoyan pun langsung menoleh ke depan dan dia pun sangat terkejut. Dia melihat sosok wanita yang sangat cantik yang ternyata itu adalah Sun Er yang telah menunggu Xiaoyan. Xiaoyan pun dia sangat senang, akhirnya dia bisa melihat Sun Er kembali. Gu Zhen mengatakan kepada Xiaoyan, aku minta tolong kepadamu, jangan buat Nona Sun Er bersedih. Setelah itu cerita pun berpindah kepada Xiaoyan yang melihat Sun Er. Dia langsung mengatakan, Sun Er, aku datang. Dia pun menuju ke arah Sun Er. Namun ketika Xiaoyan menuju ke arah Sun Er, tiba-tiba ada beberapa orang ketua dari klan Gu dan langsung melancarkan serangan kepada Xiaoyan. Mereka pun mengatakan, bocah, sungguh tidak sopan, lancang sekali kau mau mendekati nona muda. Di sini Xiaoyan pun terperangkap akibat serangan para ketua dari klan Gu ini. Sun Er yang melihat ini pun sangat marah melihat hal yang dilakukan oleh para ketua. Namun Xiaoyan yang menerima serangan dari para ketua ini, dia pun tidak gentar, karena Xiaoyan yang sekarang telah menjadi dojong. Akhirnya dia pun mengeluarkan aura api surgawi dan itu langsung menghancurkan kurungan tersebut. Hal ini pun membuat orang-orang pun sangat kaget. Dengan kekuatan bocah ini, bagaimana bisa dia melakukannya? Bocah ini sungguh keras kepala. Dia langsung melompat keluar begitu saja. Ini adalah inti api yang sangat kuat. Dari mana datangnya orang ini? Semua orang yang berada di kapal pun sangat kagum dengan bocah ini. Kemudian cerita pun berpindah kepada sosok dari klan Yan yang sebelumnya telah berpapasan dengan Xiaoyan. Dia pun mengatakan, ternyata benar api yang aneh sebelumnya itu berasal dari tubuhnya. Pantas saja sebelumnya kami berbentrokan. Cerita berpindah lagi kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun sekarang tidak peduli berapa ketua berada di hadapannya. Dia pun langsung menuju Sun Er. Dia pun tersenyum dan mengatakan, aku di sini untuk menjemputmu Sun Er. Sun Er yang melihat Xiaoyan, dia sangat senang. Cerita pun berpindah kepada Gu Zhen yang melihat Sun Er dan juga Xiaoyan. Dia pun merasa senang melihat hal ini. Dia pun mengatakan, Nona Sun Er, kamu harus terus bahagia. Sepertinya Gu Zhen ini adalah seperti seorang kakak yang ingin adiknya mendapatkan pasangan terbaik untuk dirinya. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan, yang dimana Xiaoyan yang sekarang telah bersama Sun Er. Sun Er berkata, kakak Xiaoyan, sudah lama aku tidak melihatmu. Aku melihat kakak Xiaoyan yang sekarang telah bertambah kuat. Xiaoyan pun tersenyum mendengar perkataan itu. Setelah itu, mereka berdua pun naik ke dalam kapal. Cerita pun berpindah kepada para ketua dari klan Gu yang melihat Xiaoyan tidak sopan begitu saja mendekat kepada Nona Sun Er. Mereka pun mengatakan, berani sekali kau datang kemari. Xiaoyan menjauhlah dari Nona Sun Er. Yang ternyata itu adalah salah satu dari ketua klan Gu. Sun Er yang melihat hal ini pun tentu saja dia sangat marah. Dia berkata, ketua, aku tidak meminta kalian datang kemari. Apakah seperti ini cara tetua memperlakukan tamu mereka? Dua ketua klan Gu yaitu Tetua Gu Qian berkata, aku ingin melihat seperti apa orang yang dikhawatir oleh Nona Sun Er. Dan ternyata itu hanyalah bocah. Xiaoyan pun melihat ketua ini, dia merasakan dua ketua ini berada di tingkat dojong bintang 8. Sun Er yang melihat Xiaoyan selalu diperlakukan tidak baik oleh para ketua, membuat amarah Sun Er pun memuncak. Aku akan katakan yang terakhir kalinya, entah kalian mendukungku atau tidak, itu tidak ada gunanya. Aku hanya mencintai kakak Xiaoyan dan aku tak akan menikah selain dengannya. Mendengar hal ini, dua ketua itu pun langsung kaget. Nona, apa yang kau katakan? Di sisi lain, Xiaoyan yang mendengar perkataan yang begitu indah, Xiaoyan pun hanya tersenyum karena dia tahu wanita di depannya benar-benar mencintainya. Cerita pun berpindah kepada semua orang yang melihat kejadian ini. Mereka pun mengatakan, dia sungguh beruntung, Nona dari klan Gu. Dia mengatakan sendiri bahwa dia ingin menikahi pemuda ini. Ini pasti akan menjadi berita yang sangat besar. Cerita pun berpindah kepada salah satu orang dari klan Yan yang sebelumnya telah bertemu Xiaoyan. Dia pun tidak percaya Nona dari klan Gu mencintai pemuda itu dan ingin menikah dengannya. Kemudian salah satu ketua dari klan Yan pun mengatakan,
sudah terlihat jelas bahwa mereka saling mencintai. Tapi para ketua dari klan Gu tidak setuju, dan sepertinya ini akan menjadi tontonan yang sangat menarik. Kita lihat apa yang akan terjadi. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan yang sekarang Xiaoyan pun mengeluarkan aura api surgawi. Dia mengatakan, Sun-er, biarkan aku yang menangani hal semacam ini. Aku siap untuk menghadapi semua orang. Jika para ketua menentang hubungan kita, maka majulah dan lawan aku. Mendengar ucapan provokasi dari bocah ini, tentu saja para ketua pun merasa dihina. Dia pun mengatakan, bocah sombong, hari ini akan aku beri pelajaran yang tidak kau lupakan. Namun ketika dua ketua ini akan melakukan baku hantam, tiba-tiba seseorang pun mengatakan, hentikan. Jangan membiarkan kesan buruk pada tamu kita, cepat mundur. Akhirnya dua ketua ini pun mundur setelah mendengar perkataan itu dari sosok wanita misterius. Xiaoyan menoleh dan dia melihat ada seseorang yang telah memintahkan ketua bintang 8 dojong ini. Xiaoyan pun merasakan bahwa orang itu berada di ranah doseng yang telah memerintahkan dua ketua ini. Namun di sini Xiaoyan pun tidak bisa melihat wajahnya, siapa yang telah memerintahkan dua ketua ini. Sun-er pun mengatakan, orang ini adalah ketua Tongkuan, dia adalah ketua tercantik dari klan Gu. Kemudian cerita pun berpindah ke sebuah tebing yang terlihat ada dua orang yang sedang melihat Xiaoyan dan Sun-er. Mereka berasal dari klan Gu dan mereka adalah dua jenderal dari klan Gu. Salah satu dari mereka bernama Gu Hua. Dia mengatakan, Hi Guyao, sepertinya hubungan mereka sangat baik. Menyerah saja untuk mendapatkan Nona Sun-er. Terlihat ada seseorang yang sepertinya dia juga mencintai Sun-er. Dia adalah salah satu dari 4 jenderal tentara hitam Guyao. Guyao pun mengatakan, dia bukan berasal dari klan Gu, dia tidak akan bisa bersama dengan Sun-er. Besok secara pribadi aku akan memperlihatkan kebenarannya ini kepadanya, bahwa dia tidak pantas untuk Sun-er. Gu Hua berkata, bagaimana jika dia tetap memaksa untuk tidak pergi dan tetap ingin bersama Sun-er? Kemudian, Guyao pun mengatakan, kalau begitu dia sama saja mencari kematiannya sendiri, aku pasti akan menghabisinya. Xiaoyan ternyata memiliki banyak saingan di klan Gu. Karena mungkin Nona Sun-er adalah salah satu orang paling berharga di klan Gu. Karena memiliki garis keturunan murni Dodi dari klannya, tentu saja semua orang dari klan Gu pun ingin menjadi pasangannya. Cerita pun berpindah ke sebuah rumah tempat istirahat kelompok Xiaoyan di klan Gu. Di sini mereka pun sedang berkumpul. Bersama Sun-er, Xiaoyan langsung mengatakan, aku akan memperkenalkan kepadamu, ini adalah dokter peri kecil dan itu adalah senior Tianhuo, dan satu lagi adalah King Lin yang pernah aku ceritakan kepadamu. King Lin, dia langsung memanggil halo Nyonya Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan dan Sun-er merasa malu. Xiaoyan mengatakan, King Lin, sebutan itu terlalu cepat untuknya, panggil saja ya Sun-er. Tiba-tiba muncul seseorang dan mengatakan, haha, sangat jarang aku melihat nona muda tersipu malu seperti itu, yang ternyata ini dia adalah Ling Ying yang selama ini selalu menemani Sun-er saat di Kekaisaran Jiama. Xiaoyan berkata, senior Ling Ying ada di tempat ini. Ling Ying mengatakan, akhirnya tuan muda Xiaoyan bisa datang ke klan Gu. Oh tidak, mengecewakan usaha nona muda. Perlu diketahui dalam beberapa tahun terakhir, nona muda telah mati-matian meningkatkan kekuatannya untuk mencegah para ketua menyerang klan Xiu, yang ternyata sebagian ketua klan Gu berniat untuk menyerang klan Xiu. Itu pastinya untuk mendapatkan batu Gyptosi. Sun-er berkata, diamlah Ling Ying. Ling Ying menjawab, maaf orang tua yang tidak bisa menjaga mulutnya. Xiaoyan berterima kasih kepada kerja keras Sun-er, yang telah meningkatkan kultivasinya agar klan Xiu tidak diserang. Aku berjanji akan mengatasi tekanan ini di masa depan. Aku akan membuktikan kepada mereka alkemis terkuat dan akan menjadi seorang Dodi. Ling Ying mengatakan, Tuan Xiaoyan, kamu harus tahu beberapa hal dalam upacara kedewasaan besok. Semua orang bisa memilih siapa saja untuk bersaing pada upacara itu. Pasti akan ada banyak orang yang merepotkanmu dan berniat untuk menghabisimu. Di antaranya generasi muda klan Gu. Ada 4 jenderal klan Gu. Mereka berada di peringkat dojong bintang 8. Pasti mereka akan mengincarmu. King Lin berkata, ini pasti banyak sekali pesaing untuk tuan muda. Lin Ying mengatakan, pada dasarnya saingan pertama Xiaoyan adalah Gu Yuhao yang memiliki sifat sombong dan dia juga menyukai nona muda. Pasti dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melawan Xiaoyan. Tiano pun mengatakan, kau sungguh luar biasa, bahkan saingan cintamu sampai berkelompok demi melawanmu. Ini memang terlalu sulit, tapi aku yakin kamu bisa, karena kamu adalah alkemis kuat. Sun-er mengatakan,
Ling Ying berhenti berbicara, hanya kakak Xiaoyan yang ada di dalam hatiku. Ling Ying pun mengatakan, baiklah, aku tidak akan membahasnya lagi, yang terpenting adalah isi hati Nona. Xiaoyan berkata, tidak apa-apa, aku selalu ingin membuktikan kepada orang-orang dari klan Gu bahwa aku layak untukmu. Perkataan itu membuat semua orang pun menjadi iri. King Lin berkata, kenapa di sini merasa silau? Akhirnya setelah itu pembicaraan itu, Xiaoyan dia beristirahat dan berjanji akan membuktikan kepada semua orang bahwa dia alkemis terkuat. Siapapun melawan Xiaoyan akan dilawan. Tanpa terasa esok hari pun tiba, yang dimana sekarang 8 klan kuno telah muncul di sebuah aula klan Gu yang sangat megah, yang dimana upacara pendewasaan Sonar akan dimulai.